Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalzi Tamia, NIM 19230061, Prodi Akuntansi. Saat ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Why are some Chinese firms failing in the US capital markets? A machine learning approach. Baiklah, langsung saja masuk pada theoretical discussion. Sebagai pasar ekuitas terbesar di dunia, bursa saham Amerika Serikat telah menarik banyak perusahaan internasional mencari peluang cross-listing. Meskipun bagi banyak perusahaan asing, go publik di bawah pengawasan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) berarti proses data silang yang baru dan sulit dengan beban peraturan yang berat. Deitch et al. 2009. Perusahaan yang berkantor pusat di Cina, singkatnya perusahaan Cina, adalah salah satu contoh daftar asing yang paling menonjol di Amerika Serikat. Fenomena perusahaan Cina menerbitkan saham di Bursa Amerika Serikat dimulai pada pertengahan 90-an. Sementara beberapa perusahaan Cina telah mengalami pertumbuhan drastis di pasar Amerika Serikat. Banyak IPO dan ARD Cina yang terdaftar di Amerika Serikat mengalami kesulitan bahkan gagal. Case 1. Informasi tak simetrik. Pengungkapan dan pertukaran informasi memainkan peran penting dalam peran perusahaan di pasar modal. Daftar di luar negeri diketahui perdagangan dengan diskon besar dibandingkan dengan harga pasar domestik karena kurangnya informasi yang dapat diandalkan. Sinyal dan ikatan. Strategi sinyal perusahaan swasta dapat mempengaruhi hasil IPO. Masalah agensi pemilik. Teori yang tersisa di atas meja menafsirkan fenomena underpricing dan underperformance seperti yang dimiliki pemilik perusahaan tertentu. Keagenan peminjaman emisi dan masalah perantara lainnya. Waktu pasar dan lingkungan kelembagaan lokal dan kekuatan pasar. Object of research. Dimulai dengan mengambil Chinese American Depository Receipts ARDS dan IPO lainnya antara 1993 dan 2019 yang terdaftar di 3 bursa utama Amerika Serikat yaitu Nasdaq, Amex, dan NYSE. Menggunakan file data saham biasa Amerika Serikat dari perusahaan data sekuritas CDC. Dari CDC kami memperoleh berbagai fitur terkait penerbitan perusahaan IPO, termasuk tanggal pengajuan dan penerbitan, harga penawaran, harga penutupan hari pertama, total dana yang diperoleh, total saham yang ditawarkan, jumlah saham utama yang ditawarkan, revisi harga sebelum tanggal IPO, nama penjamin emisi utama, apakah perusahaan tersebut didukung oleh modal ventura, dan apakah perusahaan tersebut berasal dari industri teknologi tinggi atau tidak. Data analisis teknik. 1. Strategi dimensi tinggi. Menurut teori statistik, data berdimensi tinggi adalah data yang dimensinya lebih besar daripada dimensi yang dipertimbangkan oleh analisis multivariat klasik. 2. Metode ensemble. Metode ensemble adalah metode algoritma yang menggabungkan beberapa teknik pembelajaran mesin menjadi satu model prediktif. Ini adalah kelas teknik yang sangat luas dan diadopsi secara luas. 3. Interpretasi. Akurasi dan interpretabilitas adalah dua tujuan dasar pembelajaran prediktif, namun tujuan ini tidak selalu konsisten. Terakhir, model prediktif. Dalam makalah ini mempertimbangkan dua model dasar peserta didik yang lemah dalam membangun model boosting. Result. Untuk mengilustrasikan beberapa perbedaan antara GBT dan OLS, kami menjalankan OLS pada sampel lengkap menggunakan 10 variabel teratas yang memiliki 5 model GBT. Panel B menggambarkan hasil regresi 8. Sebagai OLS harus melakukan regresi pada observasi di mana semua variabel tidak hilang. Pengamatan dengan nilai yang hilang dihapus berdasarkan kasus. Hanya 58 pengamatan yang disertakan bahkan ketika penghitungan seluruh sampel. Seperti yang dapat dari panel B, dengan 58 pengamatan, OLS menemukan sebagian besar variabel secara statistik tidak signifikan. 9 dari 10 variabel yang tidak signifikan bahkan pada 10% tingkat menunjukkan mereka berkontribusi sangat sedikit untuk kinerja modal secara keseluruhan. Ini pada gilirannya mencegah pada membuat kita ekonomi yang andal. Kesimpulan tentang pendorong sebenarnya dari underpricing di IPO Cina ketika OLS digunakan sebagai alat analisis ini.